Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zahra dengan NIM 2524141 dari kelas PTIK 1E, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan mereview satu buku yang ditulis oleh Syafril dan Zulhendrizen yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Buku ini diterbitkan oleh Kencana pada tahun 2017 di Jakarta, dan buku ini berisikan sekitar 258 halaman. Buku ini memiliki 10 bab pembahasan tentang dasar-dasar ilmu pendidikan. Dan saya akan mereview satu dari subbab tersebut, yaitu pilar pendidikan. Pilar artinya tiang atau penyangga sebuah bangunan agar bangunan tersebut dapat berdiri dengan kokoh. Nah, pilar ini juga dibutuhkan oleh sistem pendidikan agar pendidikan dapat berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Pilar pendidikan juga dapat diartikan sebagai pelindung, pengaruh, dan bantuan yang akan diberikan kepada peserta didik yang bertujuan untuk pendewasaan anak. Pilar-pilar yang saya dapatkan dari buku ini ada 5 pilar pendidikan, yaitu 4 pilar pendidikan dari UNESCO dan 1 pilar pendidikan dari Indonesia. Pilar pertama yaitu pilar learning to know. Manusia telah dibekali oleh pilar ini dengan sejumlah pengetahuan dan keterampilan untuk berpikir. Gabungan pengetahuan dan keterampilan ini dapat dikembangkan untuk kemampuan berbuat dan meningkatkan kualitas diri serta mampu bekerja sama dan meningkatkan kualitas hidup sebagai makhluk beragama. Pilar kedua yaitu learning to do, yaitu belajar untuk melakukan. Setelah seseorang mengetahui suatu ilmu atau suatu keterampilan, seseorang tersebut dapat melakukan atau mengembangkannya menjadi suatu inovasi-inovasi, dan seseorang tersebut dapat memecahkan masalah dengan cara ia melakukan pengetahuan tersebut. Seseorang yang telah memiliki pengetahuan juga didorong untuk berkreasi dan memecahkan masalah. Seseorang tersebut juga dapat melakukan atau mengembangkan pengetahuan yang telah dimilikinya. Setelah belajar untuk mengetahui atau learning to know dan belajar untuk melakukan atau learning to do, di sini juga ada pilar learning to be, yaitu belajar untuk menjadi. Maksud menjadi di sini apa? Yaitu seseorang dapat menjadikan dirinya mandiri tanpa adanya ketergantungan kepada orang lain. Seseorang tersebut bebas untuk memilih sesuatu dan bebas untuk memilih ilmu dan menentukan kerjasama dengan siapapun. Di sini seseorang akan menjadikan diri atau dia akan mencari jati dirinya dan tidak akan bergantung kepada orang lain. Seseorang tersebut dengan pengetahuannya dan dengan dia melakukan pengetahuan tersebut, dia dapat menemukan jati dirinya sendiri. Setelah dia menemukan jati dirinya sendiri, di sini ada juga
learning to live together, yaitu belajar untuk bekerja sama, untuk bersama, atau belajar untuk hidup bersama. Maksudnya gimana? Setelah seseorang telah menemukan jati dirinya sendiri, dia dapat hidup bersama masyarakat dan bergabung di dalamnya dengan jati dirinya sendiri. Dan dia dapat menemukan ilmu-ilmu baru dengan cara dia berbaur di kalangan masyarakat. Seseorang yang telah berbaur ke dalam masyarakat, dia dapat lebih mengembangkan lagi ilmu-ilmu yang telah dia ketahui dengan cara mengembangkannya kepada masyarakat dan mengajarinya kepada masyarakat. Dan tidak hanya itu, dia juga dapat mendapatkan pengetahuan dari masyarakat dengan cara menghargai perbedaan individu dan mengembangkan potensi masing-masing dalam kerangka kerjasama. Kemudian ada pilar pendidikan learning to believe in God, yaitu belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah pilar yang dikembangkan oleh Indonesia. Seseorang yang telah mengetahui suatu ilmu, dia juga harus bertanggung jawab kepada ilmu tersebut dan akan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia, manusia harus mempunyai pegangan yang universal yang berhubungan dengan lingkungan dan penciptanya. Dengan artian, pengetahuan yang dicari harus dapat memberi manfaat baginya dan bagi seluruh umat yang ada di dalam dunia ini. Dia dapat juga mengelolanya untuk kebaikan bersama secara berkelanjutan yang secara religius dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seluruh pilar ini memiliki kaitan dari learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, dan learning to believe in God. Seluruh pilar tersebut merupakan dasar yang dikembangkan untuk mendorong terwujudnya struktur dan kultur masyarakat, sehingga setiap orang memiliki kualitas hidup. Pilar ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal ketiga, yaitu tentang sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membangun watak warga negara serta perbedaan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Indonesia yang demokratis serta bertanggung jawab. Mungkin sekian pembahasan materi dari pilar pendidikan. Saya akan mengkritik buku ini dengan kelebihan, yaitu buku ini memiliki pembahasan tentang dasar ilmu pendidikan yang lengkap dan relevan untuk digunakan pada saat ini. Buku ini juga bagus digunakan untuk acuan seorang guru dalam mengajar peserta didiknya saat melakukan proses belajar dan mengajar. Baiklah, mungkin sekian review materi buku dasar-dasar ilmu pendidikan dari saya.
Jika ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.